Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma bang, pemirsa, sahabat YouTube rahimakumullah, untuk kesekian kalinya, mari kita persembahkan puji syukur ke Allah SWT dengan ucapan alhamdulillah. Lalu kemudian kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini, salah satu terjadinya Isra dan Mi'raj ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan perintah sholat. Dan inilah sebagai oleh-oleh terbesar dari pengembaraan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tentang urusan sholat. Ada yang mengatakan namanya Nabi menerima superwalat, surat perintah sholat. Terjadinya pada waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW malam 27 Rajab tahun 12 kenabian. Nabi Muhammad SAW setelah melakukan perjalanan dari Isra Mi'rajnya kemudian bertemu dan Allah SWT setelah melewati langit pertama sampai langit ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa, Nabi kita bertemu dengan Allah SWT. Nabi kita langsung dapat duduk namanya duduk tawarruk seperti tahiyat akhir. Beliau mengucapkan penghormatan at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat. Segala penghormatan, segala kebaikan Allah untukmu ya Allah. Lalu Allah SWT mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan Allah untukmu wahai nabiku. Lalu kemudian Nabi merasa kurang serek. Selain penghormatan kepadanya, beliau juga ingin ingatkan kita kepada umatnya assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan keselamatan juga tercurah kepada keluarga-keluarga kami yang soleh-solehah. Lalu kemudian Allah SWT memerintahkan perintah sholat. Allah SWT pada mulanya mentahkan sholat ini 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu kemudian Nabi kita turun bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Lalu Nabi Musa bertanya, apa hasilnya bertemu dengan Allah SWT? Nabi kita menjelaskan, saya dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kaget, sempat kaget. 50 waktu. Masya Allah, umatmu rasanya tidak akan mungkin mampu menunaikan sholat 50 waktu sehari semalam. Umatku saja yang kuat-kuat tidak akan mampu menjalankan itu. Pergilah minta keringanan kepada Allah SWT. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengikuti nasihat Nabi Musa. Dia pun kembali menemui Allah SWT. Akhirnya oleh Allah SWT mengurangi 5 jadi tinggal 45. Ketemu dengan Nabi Musa disarankan untuk minta dikurangi. Dalam ceritanya Nabi kita bertemu kembali dengan Allah SWT, minta dikurangi sampai 9 kali dikurangi. Jadi akhirnya tinggal 5 waktu. Nah ini menandakan kepada kita betapa pentingnya urusan sholat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa pentingnya urusan sholat ini, menyampaikan perintah sholat langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita juga harus mengagungkan urusan sholat itu.
La halla fil Islam liman tarokas sholah. Tidak akan mendapat bagian apa-apa dari umat Islam yang menyia-nyiakan sholat. Nilai kita, kadar kita dalam Islam kita tergantung dengan sholat kita. La halla fil Islam liman tarokas sholat. Lebih lanjut, Nabi kita mengingatkan, awwalu ma yuhasib yaumil qiyamah sholatuhu. Fa in tuqbilat tuqbal sa'iru amali wa in ruddat sa'iru amali. Amal yang pertama ditanya di hari kiamat tentang sholatnya. Jika sholatnya beres, maka seluruh amalan-amalan lain yang gak beres. Tapi jika sholatnya tidak beres, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya dianggap tidak beres. Oleh karena itu, salah satu hikmah penting dari peringatan Isra Mi'raj ini supaya kita pun memperhatikan urusan sholat ini. Kita penting urusan sholat ini karena ada juga ulama mengatakan, hanya ulama mengatakan ini, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Islam ini konon katanya, ya untuk orang Indonesia, Islam ini konon katanya waktu singkatan daripada sholat itu sendiri. I-nya katanya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Islam. Jadi waktu yang 5 ini harus kita tegakkan sepenuhnya. Tidak boleh tinggal. Tidak boleh tertinggal sholat itu. Sholat ini maha penting. Satu kali aja tertinggal, kecuali kalau usir ya, Islamnya itu tidak sempurna lagi. Misalnya tinggal maghrib, maka nanti orang mengatakan Islam. Ini dari segi akal. Begitu maha pentingnya sholat ini. Mari kita agungkan sholat ini dengan penuh disiplin. Ya, dalam arti kata 5 waktu sehari semalam. Kita jaga benar itu. Karena sholat inilah yang paling menentukan bagi kita umat Islam ini. Tertinggal satu sholat, di samping Islamnya tidak sempurna, maka sekaligus juga itu nanti Allah akan melemparkan orang itu ke neraka. Sekali meninggalkan sholat, tidak beristighfar kepada Allah SWT, orang itu nanti lemparkan ke neraka selama 5.000 tahun. Satu kali sholat, satu kali tidak sholat, dilemparkan ke neraka 5.000 tahun. 5.000 tahun di akhirat tidak sama dengan 5.000 tahun di dunia ini sama. Perbandingan satu hari di akhirat sama 50.000 tahun di dunia. Alhamdulillah. Oleh karena itu, sholat ini urusan penting. Urusan nomor 1 karena dari segala-galanya. Jadi bukan hanya sholat itu kita lakukan, tapi juga kita jaga dengan tertib dan syukur-syukur juga kita harus mengikuti seperti petunjuk Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Bagaimana sholat Rasulullah SAW? Paling dikit ini menjadi perhatian kita supaya kita contoh sholat Rasulullah. Ada 4 contoh dalam peragaan sholat Rasulullah SAW, yaitu sholat pada awal waktu. Selalulah usahakan sholat pada awal waktu. Ketika sudah masuk waktu, apalagi sudah azan, Allahumma, semuanya agungkan. Urusan sholatlah yang ambar yang besar. Lainnya kecil. Yang kedua, setelah pada waktu, sholatlah di masjid. La sholata li jaril masjid la fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Sholat di masjid. Yang ketiga, sholat berjamaah. Selalulah sholat berjamaah. Lalu kemudian, yang keempat, yaitu kita sholat dalam keadaan khusyuk. Upayakan juga ketika kita sholat dalam keadaan khusyuk.
Nah inilah episode ketiga yang kita ikuti dalam kisah Isra Mi'raj ini. Yang jelas Nabi menerima perintah sholat dalam pemerahan Isra Mi'rajnya ini supaya kita pun ikut Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.